Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi kali ini saya mencari Mas Awang Guntoro, SH. Beliau ini seorang ketua Peradi Merah untuk wilayah Gunung Kidul atau Wonosari. Kali ini saya ingin bertanya beberapa hal dengan Mas Awang Guntoro. Selamat malam Mas Awang. Selamat malam Pak Ageng. Mas Awang, ini terus terang saya ingin tahu pendapat Anda tentang hak imunitas yang ada dalam profesi advokat ini. Terutama karena kan Anda kan mempunyai pasukan advokat juga ya di untuk wilayah Gunung Kidul, Wonosari, khususnya di Pradi Merah ya. Ya, Seperti apa Mas menurut Anda? jadi imunitas advokat itu adalah kebebasan advokat dalam rangka memperjuangkan kepentingan klien untuk membela kepentingan klien. Namun itu juga ada batasnya, tidak kemudian semua perbuatan dianggap punya hak imunitas. Jadi imunitas itu ada batasannya tentang adanya sebuah etikat baik. Dia membela kepentingan klien, melakukan apa saja boleh, tetapi dengan etikat baik. Seperti itu. Itu dahulu ya intinya advokat itu kan apa ya? Itu imunitas itu melekat di dalam profesi advokat. Sedangkan di dalam undang-undangnya, di dalam kemarin undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu ada di dalam pasal 16. Itu mengatur tentang kebebasan advokat membela klien di dalam pengadilan. Kemudian 2004, nah setahun kemudian itu ada putusan Mahkamah Konstitusi 2004 2004. Jadi ya? selang 1 tahun. Jadi 2003 Undang-Undang Advokat, terus 2004 ada putusan Mahkamah Konstitusi itu memperluas. Jadi ketika di dalam Undang-Undang 2003 menyebut kebebasan advokat di pembelaan dalam pengadilan, di putusan Mahkamah Konstitusi diperluas menjadi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi tidak hanya terbatas di ruang sidang saja gitu ya? Ya, jadi di luar persidangan pun bisa. Seperti kemarin belum lama ini juga Ketua Umum kami, Ketua Pak Sugeng Teguh Santoso mengatakan imunitas advokat itu di dalam dan di luar pengadilan, namun pada saat dia sedang menjalankan tugas, kalau tidak sedang dalam menjalankan tugas ya tidak bisa mendapatkan imunitas. Misalnya seperti apa Mas yang lebih konkret itu? Kalau sedang menjalankan tugas kemudian misalnya ada dugaan pihak lawan itu korupsi atau pihak lawan itu tidak beretikat baik, diungkap seperti itu, dia tidak apa ya istilahnya tidak bisa kemudian disebut mencemarkan nama baik, karena ini dalam rangka pembelaan klien. Sebenarnya di dalam KUHP juga ada itu, ketika sesuatu itu dilakukan dengan maksud untuk membela diri atau untuk kepentingan umum, bukan merupakan pencemaran nama baik. Itu malah ada di dalam KUHP yang berlaku umum, tidak hanya bagi advokat tapi bagi setiap orang. Setiap orang itu mungkin hampir mirip seperti hak imunitas juga. Ya. Ketika untuk membela diri, ketika itu untuk dilakukan untuk demi kepentingan umum, itu tidak dipidana, itu pasal 310 ayat 2 KUHP. Berarti itu titik beratnya pada sepanjang itu punya etikat baik ya? Iya betul. Jadi kewajibannya itu pada etikat baik itu, Iya. untuk memperoleh hak itu ya? Iya. Ketika itu misalnya dalam berperkara kemudian di luar dia juga melakukan penipuan, itu penipuannya itu nggak bisa itu untuk ya? Tidak bisa, walaupun dia sedang menjalankan tugas, yang namanya penipu itu kan tidak beretikat baik. Oh gitu ya? Artinya tidak bisa kemudian ini dapat imunitas, nggak bisa. Karena yang namanya menipu kan tidak beretikat baik. Iya. Ya. Karena kan kita tahu di Jogja itu kan tidak sedikit juga advokat yang pernah kena perkara gitu ya. Iya. Tidak perlu kita sebutkan, tapi ada beberapa advokat bahkan sampai masuk ke penjara gitu. Iya. Itu
ketika dia punya perkara, padahal dia sedang memperjuangkan sebuah perkara juga, tapi mungkin perkara lain yang dia lakukan itu tidak bisa digaduk-gaduk kayak gitu ya. Ya, tidak bisa, tidak bisa. Lalu Mas, ketika Anda istilahnya menjamin hak imunitas terhadap anggota Anda seperti apa itu? Artinya apakah Anda punya semacam kayak lembaga pembelaan advokat gitu atau seperti apa? Ya, jadi di dalam Peradi Merah, Peradi Pergerakan DPC Wonosari itu ada bidang-bidang, ada pengurus, ada ketua, sekretaris, bendahara, terus ada bidang, salah satu bidang namanya bidang pembelaan profesi. Ada juga ya, seperti wartawan juga ya? Ya, ada di situ. Artinya misalnya ada anggota kita yang terkena masalah, tentu akan kita bantu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sepanjang itu masih berkaitan dengan istilahnya undang-undang itu ya, terutama undang-undang advokat ya? Iya. Kalau misalnya menyangkut pidana pun misalnya ya tetap kita bantu, asalkan tetap ya sesuai koridor. Misalnya memang ada kesalahan, berarti kan pembelaan kita mohon keringanan. Tapi kalau kita yakin bahwa ternyata rekan kita ini tidak bersalah, kita akan berjuang untuk membebaskan. Iya. Oh, seperti itu ya? Iya. Karena kan kalau kita lihat kayak kalau di birokrasi kan beda, meskipun di sana ada biro hukumnya, tapi kan yang terjadi banyak misalnya pejabatnya ada yang korupsi itu kan, lalu pejabat di atasnya tingkat kita tidak akan membela itu, seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalau di advokat itu tetap ada semacam pembelaan terhadap profesi ya? Iya, ada pembelaan profesi, ada. Jadi kalau kode etik advokat itu kan advokat dilarang menolak perkara kecuali menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Itu ada di dalam kode etik profesi advokat. Cuma kan kode etik profesi kan sekarang masih pisah-pisah ya di antara masing-masing organisasi profesi, atau sudah jadi satu sekarang? Setahu kami tetap satu, walaupun organisasi yang beda-beda, tapi kami lihat isinya sama kok. Mereka punya kode etik, di sini juga punya, tapi tak lihat-lihat isinya sama. Hampir sama semua ya? Hampir sama. Ya. Cuma secara formal belum dijadikan satu kode etik gitu untuk semua organisasi advokat ya? Iya. Karena kan sekarang ini kan yang saya tahu masing-masing organisasi advokat kan punya kode etik sendiri gitu ya? Iya. Terakhir Mas, harapan Anda Mas terhadap praktek yang konkret terhadap hak imunitas advokat ini ke depannya nanti seperti apa menurut Anda? Ya, harapan kita para advokat itu jangan melupakan kode etik profesi. Kadang-kadang kemudian advokat yang masih baru itu kadang-kadang lupa atau jarang membaca tentang kode etik profesi, bahkan sibuk dengan undang-undang yang berguna untuk kepentingan klien, malah melupakan yang tentang kode etik kan seperti itu. Kalau melupakan kan nanti jadi cara dia melangkah jadi tidak tepat nanti. Iya. Karena Anda setuju nggak kalau kode etik itu juga erat kaitannya dengan norma, dan norma itu erat kaitannya dengan budi pekerti gitu? Iya, saya setuju. Setuju ya? Seperti itu karena kita ini kan kalau dibilang penegak hukum itu harus menjalankan hukum, memperjuangkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan klien maupun tanggung jawab juga kepada kepentingan negara juga. Dengan akhlak yang baik juga ya, Pak? Ya, sebenarnya begitu. Tapi saya takut kalau banyak bicara tentang akhlak, jangan-jangan akhlak saya juga tidak bagus. Cuma kan paling tidak kan sebagai norma itu kan kode itu kan bisa ada parameternya dengan dengan yang saya sebut tadi budi pekerti itu, Mas. Iya, betul. Jadi sangat erat kaitannya sekali. Jadi profesi-profesi itu tentu sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, dengan akhlak. Tapi ketika berbicara akhlak, saya langsung merinding. Oh iya. Langsung merinding. Jangan-jangan saya juga banyak kesalahan. Oke, Mas Awang. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih, Mas Awang. Ya.
Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.